Bab 023. Kalau begitu sama permisi Tuan, Non Zahra, Nona muda. Pamit Bi Inah meninggalkan kamar Aurel. Sekarang, bereskan barang-barang kamu, rawat putri saya dan lakukan apa yang diinginkannya. Nah kan Amar mah gitu nggak ada manis-manisnya ke Zahra. Sayang, ayah mau ke ruang kerja, ayah sudah ditunggu Om Stephen di sana kamu istirahat sayang, Kap. Jika bicara dengan Zahra ketus maka dengan Aurel berbeda 180 derajat menjadi sangat lembut. 54. Kap. Aurel membalas mencium pipi Amar, terima kasih ayah, sudah bawa pulang Umi, Aurel sayang ayah. Ucap Aurel dengan tulus. Setelah kepergian Amar, Zahra tidak langsung membereskan barang-barangnya. Zahra lebih memilih untuk mengkelonin Aurel dan benar saja tidak butuh waktu lama Aurel telah tidur. Zahra berdoa semoga setelah bangun nanti demam Aurel akan turun dan Aurel segera membaik. 55. Malam telah datang, bulan telah menjalankan tugasnya memberikan sinar di kegelapan malam bersama dengan taburan bintang-bintang. Itu kalau nggak mendung ya wakakakak. Dan kebetulan malam ini mendung, bahkan hujan sudah membasahi bumi pertiwi. Aurel bantu Umi, ucap Aurel yang duduk bersandar di atas ranjangnya yang bernuansa serba pink. Sementara Zahra sedang membawa kopernya masuk ke dalam walk-in closet. Terima kasih sayang, Aurel istirahat saja biar Umi sendiri yang membereskan barang-barang Umi. Tunggu sebentar yap sayang, ucap Zahra sambil berlalu membawa kopernya. Tidak membutuhkan waktu lama, Zahra kembali menemui Aurel, sudah selesai Umi? Tanya Aurel. Alhamdulillah sudah sayang. Jawab Zahra. Aurel telah merentangkan tangannya dan dengan senang hati Zahra meraih tubuh mungil Aurel dan membawanya ke dalam pelukan Zahra. Alhamdulillah, panasnya sudah menurun, semoga cepat sembuh cantik, ucap Zahra. Kan Umi lawat Aurel jadi cepat sembuh deh, Umi tahu Aurel seneng banget kalena Umi bisa tinggal di rumah ini, bisa peluk Aurel. Aurel sayang Umi. Kap. Mulut mungil Aurel yang sudah dalam mode cerewet, bahkan Zahra sangat gemas. Anak sekecil Aurel bisa lancar berbicara mengalahkan anak-anak yang di atas usia Aurel. Umi juga bahagia bisa mengurus Aurel, Umi sayang Aurel. Kap kap kap. Zahra menghadiahi Aurel dengan ciuman bertubi-tubi, menyebabkan Aurel terkikik karena kegelian. Umi tinggal di mana sekarang? Maksud dari Aurel adalah saat Zahra diusir dari homestay, karena Aurel mendengar dengan jelas Amar mengusir Zahra. Untung saja Zahra paham dengan pertanyaan Aurel, jika tidak pastikah Zahra akan berkata, kamu nanya kamu bertanya-tanya. Umi diajak sama Tante Anggun mencari kos sayang. Jawab Zahra apa adanya. Aurel halus kasih pelajaran pada ayah. Belani-belaninya ayah ngusil Umi, itu kan milik opa sama oma, tenang Umi bial nanti Aurel lapolin ayah ke opa bial dipecat dari kantor. Bial tahu lasa, ucap Aurel menggebu-gebu karena emosi tapi terlihat sangat menggemaskan di mata Zahra. Umi tahu, ini rahasia ya, ayah walau jadi bos bisa dipecat sama opa kalena opa itu yang punya kantor, lanjut Aurel sedikit berbisik. Padahal itu adalah rahasia umum, karena semua orang tahu jika Pak Aris yang membangun perusahaan Ariskop dan sekarang sudah diserahkan kepada putra tunggalnya, Amar Fateh Aris. Ayah dari Aurel. Lalu, jika ayahnya Aurel dipecat, siapa yang akan jadi bos di kantor? Tanya Zahra kepada Aurel yang kini sudah terlihat berpikir dengan pengganti ayahnya. Jika Om Steph yang jadi bos, Om Steph akan malas bekerja jika tidak ada ayah Bel sama Om Steph, pikir Aurel dengan suaranya masih didengar Zahra.
Jika Opa bekerja, kasihan Opa sudah tua nanti pinggang Opa sakit, lagi kepala Aurel menggeleng. Aurel pusing Umi, biar ayah aja yang kerja, Aurel tidak bisa kerja karena masih kecil. Aurel ikut kerja suka pusing lihat kertas banyak tulisan, Aurel kan belum pintar membaca. Celotehan Aurel yang tanpa jeda, sehingga Zahra gemas dibuatnya. Obrolan Zahra dan Aurel terhenti karena Bi Inah yang datang memanggil untuk makan malam. Permisi Nona muda, Zahra makan malam sudah siap, Nyonya dan Tuan sudah menunggu di meja makan. Bi Inah akan 56. Memanggil Zahra dengan nama jika hanya berdua atau bertiga saja dengan Aurel, tetapi Bi Inah akan memanggil dengan panggilan Non jika Zahra bersama dengan yang lain. Terima kasih Mbak Inah, ayo sayang kita makan malam, tunggu biar Umi bawakan obat milik Aurel, mengambil obat di atas meja, ayo biar Umi gendong. Kini Aurel sudah berada di gendongan Aurel. Ketiganya turun menggunakan lift menuju di meja makan. Zahra bisa melihat jika di meja makan hanya ada Oma Santika dan Opa Aris, Zahra tidak melihat mantan bosnya. Sekarang sudah jadi bosnya lagi kalau Zahra lupa. Opa, Oma Aurel yang cantik datang, teriak Aurel yang sudah ceria kembali walaupun wajahnya masih terlihat pucat. Wah, cucu kesayangan Oma, ayo sayang duduk, Zahra duduk kita makan malam. Zahra mendudukkan Aurel di kursi khusus untuk Aurel tetapi Zahra hanya berdiri dan tidak ikut duduk. Kenapa tidak duduk? Zahra ayo duduk kita makan malam bersama. Tanya Oma Santika. Di kejauhan dapat semua orang lihat Amar dan Stephen berjalan menuju ke arah meja makan. Zahra sebenarnya ragu karena jika siang tadi Zahra masih berstatus tamu namun sekarang Zahra sudah menjadi pekerja di rumah tersebut. Tidak mungkin Zahra makan bersama majikannya karena seharusnya Zahra makan bersama dengan pelayan yang lain. Maaf Nyonya, saya makan nanti saja bersama pelayan yang lain, jawab Zahra, sedangkan Amar dan Stephen sudah duduk di kursi masing-masing. Loh, kok panggilannya sekarang berubah? Heran Oma Santik dan menatap curiga anak semata wayangnya, sementara yang ditatap hanya acuh. Duduk. Suara tegas dan dingin keluar dari mulut Amar, sehingga Zahra kaget dan refleks duduk di kursi dekat Aurel. Oma Santika berdecak mendengar cara bicara Amar, ayo kita mulai makan malamnya, ucap Opa Aris. Lagi, Zahra lebih dulu menyuapi Aurel, setelah Aurel kenyang barulah Zahra makan dengan piring yang sama dengan milik Aurel. Setelah makan semua orang tidak langsung meninggalkan meja makan, Zahra sedang meminumkan obat kepada Aurel sementara yang lain sedang saling mengobrol. Alhamdulillah, Aurel pintar bisa minum obatnya, puji Zahra. Iya dong Umi, Aurel pintar biar cepat sembuh. Aurel yang tidak bisa mendengar sedikit pujian, langsung terlihat sumringah. Aurel bisa tunggu Umi sebentar. Umi mau bereskan meja makan dulu. Oke, izin Zahra. Oke Umi, Aurel setuju saja yang penting Zahra tidak meminta untuk pulang. Zahra sibuk membereskan piring kotor dibantu pelayan yang lain, Uncel, Aunty Stephen pamit pulang. Pamit Stephen. Kenapa nggak nginap aja? Tanya Opa Aris. Di apartemen ada Mama sama Papa, Uncel lain kali aja nginapnya. Ya sudah, titip salam untuk Mama dan Papa kanmu. Ucap Oma Santika. Iya Aunty. Cantik Om pergi dulu, kini Stephen pamit kepada Aurel. Iya hati-hati Om Steph, oh iya kata Oma Om punya mobil baru, cie nanti bawa Aurel jalan-jalan ya, awas kalau tidak.
Aurel suruh ayah buat potong gaji Om Stef, biar aja Om Stef tidak punya uang untuk beli bensin. Kan Pelkuma punya mobil bagus tapi tidak bisa beli bensin. Entah siapa yang menurunkan sikap cerewet Aurel, bahkan Amar yang menjadi ayahnya heran karena Aurel dewasa sebelum waktunya. Orang-orang tertawa dengan ucapan Aurel, Stephen pun pura-pura merajuk. Tidak berteman lagi dengan Aurel, padahal Om Stephen punya hadiah tapi tidak jadi deh. 57. Opa, Om Stef kerja di kantor Lajin, suka disuruh-suruh ayah, Opa tambahin gajinya Om Stef ya biar nanti bisa telaktil dan kasih hadiah Aurel. Kalau sudah dengar kata hadiah, Aurel bisa langsung luluh, dan kini Aurel merayu Opa Aris untuk menaikkan gaji Stephen. Kok minta ke Opa minta ke ayah saja, kan ayahnya Aurel bosnya. Ucap Opa Aris. No, Om Stef suka terzolimi, ayah suka potong-potong gaji Om Stef. Adu Aurel dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Baiklah, biar Opa kasih bonus ke Stephen. Asyik, Om Stef ingat dapat bonus bagi 2 kan Aurel yang minta. Nah kan, sudah bisa ditebak ternyata ada udang di balik bakwan, memang Aurel sudah adalah darah pebisnisnya turunan dari Amar. 58. Malam semakin larut, Aurel yang sedang duduk di ruang keluarga bersama Opa Aris, Amar dan Oma Santika sudah beberapa kali menguap karena telah masuk jam tidurnya. Tak berselang lama Zahra yang membantu pelayan datang dari dapur, kamu itu jadi pengasuh anak saya, jangan mengabaikan kewajibanmu karena mengerjakan pekerjaan lain. Belum juga Zahra berbicara, tapi sudah mendapat semprotan dari Amar. Maaf Pak. Hanya ucapan maaf yang diucapkan Zahra. Aurel yang mendengar ayahnya berbicara cukup keras kepada uminya terlihat sebal bahkan kini Aurel telah berdiri di atas sofa, menaruh kedua tangannya di pinggang. Ayah, no malah ke Umi, nanti Umi pelgi kalena ayah malah telus. Ucap Aurel. Ayo Umi kita ke Kamal, lebih baik kita tidur. Ajak Aurel, Zahra membawa Aurel ke dalam gendongannya. Umi, Aurel mau cium Opa, Oma dan Ayah dulu, gendong Aurel Umi. Pintu Aurel, dengan masih di gendongan Zahra, Aurel mencium satu persatu wajah keluarganya. Kap. Malam Oma. Kap. Malam Opa. Kap. Malam Ayah. Saya permisi Aunty, Uncel, Pak Amar. Pamit Zahra, dan berlalu dari ruang keluarga, masuk ke dalam lift untuk menuju ke kamar Aurel. Sampai di dalam kamar, Zahra membantu Aurel untuk membersihkan diri, mencuci kaki dan tangan, lalu mengajari Aurel untuk gosok gigi sendiri. Setelah itu Zahra menggantikan baju Aurel dengan baju tidur. Zahra sempat tercengang dengan banyaknya baju tidur milik Aurel yang didominasi dengan warna pink. Saat Aurel dan Zahra ingin naik ke ranjang, suara telepon Zahra terdengar berdering. Sebentar sayang, Umi ambil telepon Umi dulu. Ucap Zahra yang diangguki oleh Aurel. Zahra melihat telepon genggam miliknya ada beberapa panggilan tak terjawab dari Nadia dan Anggun. Segera Zahra mengangkat telepon dari Nadia. Halo assalamualaikum, ucap Nadia di seberang telepon. Zahra bisa mendengar suara panik dari Nadia dan ada suara seseorang di dekat Nadia yang Zahra bisa tebak adalah suara Anggun. Waalaikumsalam Mbak. Zahra, kamu kemana? Mbak dan Anggun ada di depan kos kamu, tapi kata security kamu sudah tidak tinggal di kos ini, dan tadi ada seorang pria tampan yang menjemput kamu. Siapa pria itu? Kamu nggak diculik kan?
Nadia berbicara panjang lebar, bahkan Anggun yang berada di dekatnya yang menarik nafas panjang karena Nadia seperti berbicara dengan satu kali tarikan nafas. Dan apa kata Nadia tadi? Diculik. Mana ada orang diculik masih sempat membawa koper. Ada-ada saja sekretaris Amar itu. Astagfirullah Mbak, coba tarik nafas dulu terus buang perlahan, bicaranya pelan-pelan. Alhamdulillah Zahra sudah dapat pekerjaan Mbak, jadi Zahra ikut tinggal di rumah bos Zahra, jawab Zahra. Alhamdulillah kalau kamu sudah dapat kerjaan baru, terus kamu kerja apa? Dan di mana alamatnya? Terus. 59. Kata security itu pria yang membawa kamu itu tampan apa kamu bisa kenalin ke Mbak siapa tahu pria itu jodoh Mbak, baru juga Zahra meminta Nadia bicaranya pelan-pelan saja tapi lagi-lagi Nadia memberikan banyak pertanyaan kepada Zahra. Zahra sebenarnya ingin tertawa mendengar ucapan Nadia yang minta dikenalkan dengan bosnya karena mungkin jodoh. Nadia tidak tahu saja bos Zahra adalah orang yang sama dengan bos Nadia. Ingat Mbak, bukannya Mbak Nadia sudah punya pacar dan sekarang masing-masing bekerja untuk tabungan nikah. Zahra bisa mendengar dengan jelas Anggun mengingatkan Nadia yang sudah lupa dengan pacarnya padahal baru mendengar sosok pria tampan dari security kos. Kau memang jodoh mana mungkin gue tolak. Ucap Nadia. Halo Zahra kamu masih ada di sana kan? Kok Mbak nggak dengar suaranya? Tanya Nadia memastikan. Iya Mbak Zahra masih dengar kok, cuma Zahra kasih kesempatan dulu Mbak Nadia ngobrol dengan Mbak Anggun. Ucap Zahra. Kalau gitu jawab dong pertanyaan Mbak. Alhamdulillah Zahra sekarang jadi pengasuh anak Mbak Zahra. Umi, belum juga Zahra menyelesaikan ucapannya Aurel telah memanggil dan suara Aurel terdengar jelas oleh Nadia, di seberang telepon. Zahra berjalan ke arah ranjang di mana Aurel berada. Kenapa sayang? Tanya Zahra, dengan suara lembutnya. Itu yang nelpon siapa Umi? Tanya Aurel, kepo. Yang nelpon, Tante Nadia sayang. Jawab Zahra. Halo Zahra. Halo Mbak. Tunggu tadi Mbak dengar suara seorang anak, dan Mbak sangat hafal siapa pemilik suara itu, kalau tidak salah Mbak tebak itu suara Aurel kan Zahra? Tanya Nadia, memastikan. Iya Tante Nadia, ini suara Aurel yang cantik, Tante Nadia pintal, bukan Zahra yang menjawab tapi si kecil Aurel, karena Zahra sudah melos speaker panggilannya. Tunggu-tunggu jangan bilang kamu jadi pengasuh dari Aurel. Terus yang dimaksud security kos pria tampan itu jangan-jangan Pak Amar, kaget dan syok itu yang kini dirasakan Nadia. Ingin rasanya Nadia merutuki dirinya karena telah salah bicara. Apa tadi Nadia bilang? Ingin dikenalin siapa tahu jodoh? Ya ampun semoga saja si centil Aurel tidak mendengar ucapan Nadia tadi, bisa berabe urusannya. Iya Mbak, Zahra sekarang dari pengasuh Aurel, dan yang dimaksud Pak Security memang Pak Amar. Ucap Zahra. Ya ampun mati aku, gumam Nadia, yang tidak jelas didengar oleh Zahra dan Aurel. Mbak Nadia, bilang apa? Tanya Zahra. Enggak kok Zahra. Mbak tutup dulu ya teleponnya, Mbak harus balik ke homestay. Tunggu Tante Nadia, cegah Aurel. Kenapa Aurel yang cantik? Tanya Nadia. Terima kasih Tante Nadia, Kalena bantu Aurel biar bisa dekat sama Umi waktu di kantor ayah, ucap Aurel tulus membuat Nadia meleleh mendengarnya. So sweet banget,
Tante ikut senang kalau Aurel sudah bisa dekat dengan Umi. Kalau begitu Tante tutup. 60. Teleponnya ya assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Aurel dan Zahra kompak. Setelah sambungan telepon dimatikan, Zahra menidurkan Aurel dengan mengusap kepala Aurel dengan sayang sambil mensenandungkan sholawat. Benar saja tidak butuh waktu lama Aurel telah tidur, suhu tubuhnya juga berangsur normal.